Mbak Tia, suaranya nggak kedengaran, masih di mute. Ibu mau dimulai aja? Nunggu dulu, Bu. Enggak, dimulai aja, Bu. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kajian muslim hari ini, saya diberikan kesempatan sebagai MC. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Nur Helmia, saya sebagai laboran D3 Keperawatan. Izinkan saya membacakan susunan acaranya terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah pembukaan oleh saya sendiri, yang kedua pembacaan qori dan sari tilawah, yang ketiga tausiah, yang keempat penutupan dilanjutkan dengan foto bersama. Baiklah ibu-ibu dan teteh-teteh semua, mari kita mulai kajian hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Ibu Ria Andriani, spesialis anak, Magister Keperawatan, dipersilahkan. Mangga Ibu. Ya, kedengeran teh? Kedengeran suara saya? Kedengaran Ibu. Oh ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka libasharin ayyu'atiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadan min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimun kitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da ija'antum muslimun wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyina lama taitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun sadiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin
Sama orang dikasih makan, yang lain itu enggak, walaupun kan dia bilang, Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, Iya. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah, dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." jangan di-share itu. Dan tidak wajar pula baginya menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah menganut agama Islam? Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku terhadap yang demikian itu? Mereka menjawab, aku mengakui. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah hai para nabi dan aku menjadi saksi pula bersama kamu. Shadaqallahul Azim. Terima kasih Ibu Ria Andriani yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang beliau bacakan sampai pahalanya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Ibu Dr. Jujun Ratnasari, MSI, dengan judul Superfood dalam Al-Quran. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Tia yang sudah memperkenankan saya untuk sharing di pengajian muslimah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu dan teteh-teteh? Perkenalkan saya Jujun Ratnasari. Jikalau masih ada yang belum kenal ya, karena memang banyak yang baru, saya juga banyak yang belum kenal. Hari ini saya diberikan untuk amanah untuk bersama-sama tolab ilmi tentang superfood dalam Al-Quran, yang kebetulan topik ini saya ambil untuk mengkaji keistimewaan tumbuhan yang dicantumkan pada beberapa ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada kekurangan mungkin saya mohon untuk dikoreksi atau ada yang menambahkan dan melengkapi. Izin share. Ya, Bapak Ibu, maaf, Bapak-Bapak nggak ada ya, Ibu-Ibu dan teteh-teteh ya. Saya mengambil judul Superfood dalam Al-Quran sesuai dengan bidang saya, bahwa di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat yang mencantumkan beberapa nama tumbuhan, di mana tumbuhan ini merupakan salah satu organisme hidup yang ada di bumi ini yang memiliki satu keistimewaan, memiliki keutamaan yang mungkin pada organisme lain tidak ada. Ya, tumbuhan ini memiliki satu keutamaan, yaitu tumbuhan mampu membuat makanan, artinya membuat senyawa organik dari senyawa anorganik.
Ya, kalau hewan dan tumbuhan sumber makanannya kan semuanya organik ya, tidak bisa kita membuat beras dari anorganik, dari unsur-unsurnya misalnya, tidak bisa. Tapi kalau tumbuhan itu bisa ya. Nah, keistimewaan tumbuhan itu ada pada kemampuan dia untuk melakukan fotosintesis, yaitu merubah gas karbon dioksida ditambah air dengan bantuan cahaya dan klorofil bisa menghasilkan karbohidrat dan oksigen serta energi. Nah, untuk melakukan fotosintesis ini, tumbuhan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu struktur yang kita sebut pigmen hijau daun atau klorofil, di mana di dalam Al-Quran itu tersirat di dalam Quran surat Yasin ayat 80 ya, yang di dalamnya menyampaikan bahwa yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Dari ayat ini tersirat bahwa kayu yang hijau ini berasal dari pigmen hijau yaitu klorofil. Nah, dengan adanya klorofil pada kayu tersebut, maka tumbuhan tersebut bisa melakukan proses fotosintesis sehingga menghasilkan senyawa organik, yaitu senyawa yang mengandung unsur karbon. Nah, senyawa organik ini ya itu akan mudah sekali untuk dibakar ya, sehingga dari pembakaran itu kalau secara literal ya bisa menghasilkan api, tetapi kalau secara tersiratnya itu pembakaran di dalam tubuh itu kita sebut respirasi dan produknya adalah energi ya. Nah, ini keutamaan tumbuhan. Tidak ada manusia dan hewan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil, sehingga hewan dan tumbuhan itu tidak bisa melakukan fotosintesis. Keistimewaan yang kedua, setelah mampu membentuk makanan organik, ya, tumbuhan tersebut digunakan untuk tumbuh dan berkembang untuk tumbuhan itu sendiri, tetapi selebihnya itu disimpan dalam bentuk cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, cadangan makanan itulah yang dimanfaatkan oleh hewan dan tumbuhan sebagai sumber pangan, sumber papan, sumber obat, bahkan sumber kosmetik. Ya. Cadangan makanan apa saja yang bisa kita peroleh dari tumbuhan sebagai produk dari metabolisme tumbuhan tadi? Ada di makanan tersebut atau zat-zat yang disimpan oleh tumbuhan tersebut bisa digolongkan kepada metabolit primer. Metabolit primer ini contohnya ada karbohidrat, protein, lemak, asam nukleat ya. Ada juga dari metabolit primer ini nanti akan disintesis turunannya membentuk metabolit sekunder. Metabolit sekunder itu ada 4 golongan. Ada isoprenoid atau terpenoid, alkaloid, fenolik, dan flavonoid. Ya. Nah, kedua jenis metabolit inilah yang oleh hewan dan oleh manusia dimanfaatkan sebagai sumber pangan, sumber papan, sumber obat, bahkan sumber kosmetik. Ya. Jadi begitu banyak kelebihan tumbuhan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tumbuhan ini kalau di dalam rantai makanan di dalam biosfer bumi kita itu dikategorikan sebagai produsen yang utama, penghasil makanan yang utama ya. Manusia dan hewan-hewan lain akan sangat bergantung kepada tumbuhan. Nah, ada beberapa tumbuhan atau beberapa jenis tumbuhan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an ya. Saya ambil contoh di sini. Ini salah di Quran surat Abasa dari ayat 24 sampai 32 ya, bahwa maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ini mohon maaf ya, tipe. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Kamilah yang telah mencurahkan air melimpah dari langit
Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu di sana kami tumbuhkan biji-bijian dan anggur dan sayur-sayuran dan zaitun dan pohon kurma dan kebun-kebun yang rindang dan buah-buahan serta rerumputan. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. Jadi dari Quran surat Abasa ini sangat jelas begitu keutamaan tumbuh-tumbuhan yang diciptakan oleh Allah itu bermacam-macam dan itu adalah untuk manusia dan untuk hewan, ya, ciptakan Allah. Nah, dari yang disebutkan tadi dari biji-bijian, buah-buahan, sayuran, ada beberapa buah-buahan yang memang di dalam Al-Quran itu disebutkan berulang kali. Tentunya tidak mungkin Allah menyebutkan berulang kali di dalam Al-Quran itu kalau memang tidak ada keutamaannya, ya. Nah, saya ambil contoh misalnya ini ada beberapa ayat Al-Quran ya yang mensitir beberapa jenis buah-buahan, biji-bijian dan bunga di dalam Al-Quran itu lebih dari 1 kali. Contohnya ini tentang kurma dan delima itu disitir di dalam Quran surat Al-An'am ayat 141, juga disitir di Quran surat Al-Mu'minun ayat 19, Quran surat Yasin ayat 34, dan untuk kurma ini di Ar-Rahman 11 ayat sampai 12, kemudian di Ar-Rahman ayat 68 ya. Jadi untuk kurma ini banyak sekali ayat yang mensitir atau menyebutkan tentang kurma. Ada juga anggur ya, anggur itu di Al-Mu'minun ada, di Quran surat Yasin ada ya. Kemudian ada juga delima, zaitun ya. Ini keempat jenis buah ini banyak sekali diulang-ulang penyebutannya di dalam Al-Qur'an. Untuk biji-bijian, bunga yang harum, sayur-sayuran juga ada yang disebutkan secara literlek namanya, yaitu mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah ya. Nah, di sini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, termasuk di dalamnya ada buah tin, ada bidara dan pisang ya. Ini mungkin sebagian kecil dari tumbuh-tumbuhan atau jenis-jenis tumbuhan yang disebut berulang di dalam Al-Qur'an. Mungkin ada lagi ayat yang mensitir tentang zanzabila atau jahe ya dan sebagainya. Nah, tentunya pengulangan penyebutan buah-buahan ini di dalam Al-Qur'an ini mensiratkan bahwa buah-buahan tersebut atau tanaman-tanaman tersebut ini memiliki keutamaan bagi hewan dan manusia ya. Apa sih keutamaannya gitu ya. Nah, kita akan pelajari sama-sama apa sih keutamaan keutamaan kurma sehingga disebutkan banyak di beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Kurma ini sudah merupakan buah yang umum ya. Kita lihat keutamaan kurma tidak hanya kita bisa peroleh di Arab atau di Timur Tengah, tapi di Indonesia juga sudah banyak beredar. Bahkan ada yang sudah bisa di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu ada pohon kurma yang sudah bisa ditumbuhkan dan berbuah ya. Kurma ini adalah salah satu tanaman yang tumbuh di daerah Mediterania dan daerah Asia Tengah. Nah, yang paling banyak juga di sini ada di Tunisia, ya, yang paling terkenal itu di Tunisia, Arab, Taif dan sebagainya. Nah, kurma ini merupakan makanan yang sangat disukai oleh Rasulullah, ya. Bahkan Rasulullah menyatakan seperti yang sudah sitir di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka pada hari itu dia tidak akan terkena racun atau sihir. Ya. Nah, apa sih yang kalimat tidak terkena racun atau sihir itu seperti apa ya? Kalau hal kaitannya dengan mistik, mungkin ini tidak dijelaskan lebih lanjut di dalam
hadis tersebut ya. Tetapi yang pasti kita pahami bahwa di dalam buah kurma itu banyak sekali mengandung nutrisi. Nutrisi yang komposisinya itu sangat ideal untuk menjaga kesehatan tubuh. Sehingga mungkin tafsir dari hadis tersebut, ketika memakan kurma, tubuh kita akan sehat walafiat, tidak terkena racun, tidak terkena sakit, misalnya ya, seperti itu. Apa saja sih kandungan kurma itu? Nah, kandungan kurma ini kalau dilihat dari komposisinya, ini sangat banyak sekali ya, mulai dari protein, karbohidrat, serat, kalsium, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya ada asam folat, ada antioksidan, lutein, dan flavonoid. Nah, mungkin kalau pada bulan puasa ketika ibu-ibu dan teteh-teteh buka puasa dianjurkan memakan kurma ya sebelum memakan yang lainnya. Kenapa? Karena kurma ini ternyata kalau dilihat dari komposisinya ini mengandung gula sederhana, yaitu gulanya jenis fruktosa. Kalau kita memakan kurma dan gula yang terkandung pada kurma itu gula sederhana yaitu fruktosa, ketika kita cernakan itu bisa langsung diserap oleh tubuh. Sehingga tubuh bisa mengubah gula sederhana itu langsung menjadi energi. Sehingga ketika puasa seharian kita kehilangan energi yang cukup banyak dengan mengkonsumsi kurma pada saat buka, maka energi itu akan cepat terbarukan. Ya. Kemudian dengan memakan kurma itu kita akan lama kenyangnya, ya. Jadi nggak cepat lapar. Karena apa? Karena kurma itu mengandung karbohidrat dan serat yang cukup banyak. Dan karbohidratnya itu yang terkandung pada kurma ini termasuk karbohidrat yang memiliki IG rendah, hanya 44 sampai 45. Apa itu IG? IG itu adalah indeks glikemik ya, yang merupakan indikator seberapa cepat makanan yang berkarbohidrat mempengaruhi kenaikan gula darah di dalam tubuh. Nah, kalau IG-nya itu di bawah 50 itu termasuk rendah, artinya ketika mengkonsumsi banyak karbohidrat dengan IG rendah tersebut, maka kadar gula darah kita tidak akan langsung naik ya jumlahnya. Ya, tidak akan langsung naik. Tapi kalau kita mengkonsumsi karbohidrat dengan IG tinggi seperti halnya nasi putih ya, itu bisa ketika kita mengkonsumsi nasi putih itu IG kita atau kadar gula kita akan langsung naik. Ya. Makanya untuk yang berpenyakit diabetes, sumber karbohidrat dan gula dari kurma ini sangat ideal, sangat baik ya, sehingga dianjurkan untuk mengkonsumsinya karena tidak cepat menaikkan kadar gula di dalam tubuh ya. Kadar gula yang normal di dalam tubuh itu hanya sekitar 0,1% dari seluruh cairan yang ada di dalam tubuh. Tapi dengan mengkonsumsi kurma yang walaupun karbohidratnya itu 75 gram per 100 gram kurma cukup tinggi ya, tetapi IG-nya rendah sehingga aman bagi tubuh ya. Kemudian untuk kelebihan lain dari kurma, selain ini ada kalsium, kalium yang ini sangat berperan sekali untuk stabilitas dan aktivitas enzim di dalam tubuh kita. Ini ada asam folat. Asam folat ini adalah untuk menjaga kesehatan saraf, di mana asam folat ini nanti akan digunakan oleh tubuh untuk memelihara kesehatan saraf kita. Sehingga kalau sarafnya sehat, otomatis relay sinyal, kemudian respon rangsang itu akan cepat ya, tidak mudah demensia, tidak mudah pelupa. Satu lagi yang keutamaan dari kurma ini selain dari mineral-mineral dan senyawa yang lain, ini adanya kandungan antioksidan, lutein dan flavonoid. Di mana antioksidan ini dapat meningkatkan sistem imun dan mendukung regenerasi sel. Meningkatkan sistem imun itu artinya ketika teteh-teteh dan ibu-ibu itu diserang kuman penyakit dari luar, apakah itu bakteri, apakah itu virus dan jamur ya,
tapi tubuh itu dengan cepat merespon dengan membentuk antibodi untuk pertahanan tubuh. Ya, sehingga kuman-kuman yang atau bibit penyakit yang masuk itu tidak cepat berkembang biak di dalam tubuh dan tidak menimbulkan sakit. Ya, kemudian dia juga mendukung regenerasi sel. Ya, si antioksidan ini mendukung regenerasi sel, artinya ketika sel tubuh kita mengalami kerusakan, ya, nah Ibu dan Teteh perlu tahu bahwa setiap saat, bukan setiap detik lagi, setiap saat sel-sel tubuh kita itu mengalami kerusakan. Karena faktor apa? Karena faktor misalnya kurang nutrisi, karena faktor polusi dan sebagainya, sehingga kalau itu tidak diperbaiki, maka tubuh kita akan mengalami degenerasi dengan cepat. Nah, dengan adanya antioksidan itu, regenerasi sel-sel yang rusak itu akan cepat tergantikan, ya, dengan sel-sel yang baru. Sehingga tubuh kita akan selalu sehat dan segar, ya, dan bugar tentunya, ya. Nah, ini keutamaan dari kurma. Nah, untuk keutamaan buah yang lain, saya ambil di sini contohnya adalah delima. Delima ini kalau dilihat kandungan nutrisinya, ini Teteh dan ibu-ibu bisa lihat ya. Ini kandungan mineralnya sangat lengkap, kandungan vitaminnya sangat lengkap. Beda dengan buah-buahan yang lain, ya. Ini seratnya sedikit, hanya 4 gram, karbohidratnya juga sedikit, energinya tinggi, kadar gulanya juga cukup rendah, ya, hanya 13,67 gram per 100 gram. Nah, ini sangat ideal sekali kandungan nutrisi yang utama, yaitu protein, lemak, karbohidrat, serat, dan gula. Kemudian ion-ion atau di sini adalah kandungan nutrisi dalam bentuk vitamin-vitamin kurma, ya. Superfood, kenapa digolongkan tubuh kita? Ya, itu digolongkan sebagai superfood. Tadi yang pertama superfood adalah kurma, yang kedua yang disebut superfood yang tercantum di dalam Al-Qur'an adalah delima, ya. Nah, delima ini salah satu keunggulannya lagi, kan delima ini memiliki antioksidan golongan polifenol yang kita sebut senyawanya adalah punica lagiens yang terdapat pada buah dan kulit. Ya, ini seperti halnya yang sudah disebutkan di dalam kurma, ya, keutamaan kurma, antioksidan ini sangat penting untuk meregenerasi sel dan menjaga kesehatan sel secara umumnya. Nanti mungkin di akhir saya akan menjelaskan apa peran antioksidan di dalam tubuh. Sehingga kalau ibu-ibu dan teteh-teteh itu mungkin banyak mendengar, ya, untuk kesehatan tubuh kita itu kita perlu mengkonsumsi antioksidan yang banyak gitu, ya. Kenapa seperti itu? Nah, kita nanti lihat di akhir slide ini, ya, mekanisme antioksidan itu di dalam tubuh, sehingga kok antioksidan itu diperlukan banyak oleh tubuh, ya, supaya tubuh itu sehat. Nah, punica lagiens pada delima ini kandungan oksidannya, antioksidannya sangat tinggi, ya. Di mana antioksidan ini diantaranya adalah melindungi kulit dari radikal bebas, meregenerasi sel kulit, menguatkan struktur kulit, ya, dan juga berfungsi sebagai detoks bagi kulit, melindungi sinar UV, ya, jadi melindungi kulit dari sinar UV, serta membuat kulit lebih halus dan kencang. Nah, kelebihan-kelebihan dari senyawa pada delima perusahaan, contoh di sini dari Estée Lauder, dari Sari Ayu, dari Kores, ya. Ini adalah kosmetika daripada delima dan dimasukkan sebagai salah satu ingredient atau komposisi di dalamnya, ya. Kalau di Indonesia, kalau makan delima itu isinya itu tidak terlalu merah seperti di gambar ini, ya, dan juga tidak terlalu manis karena mungkin delima ini tidak begitu cocok dibudidayakan di Indonesia, ya, daerah Asia Tengah, ya. Banyak sekali Anda akan temukan delima itu di daerah-daerah Mediterania itu seperti Italia, Yunani gitu, ya. Kemudian Turki. Nah, kalau di Arab banyaknya itu di daerah Taif, ya. Nah, kalau kita mengkonsumsi buah delima dari daerah-daerah tersebut, rasanya itu manis sekali dan bisa dikunyah dengan bijinya, ya. Sehingga tidak ada zat-zat yang terbuang ketika kita mengkonsumsi delima.
Tapi kalau delima di Indonesia itu kita nggak bisa mengunyah bijinya, terlalu keras ya. Sehingga kalau makan delima Indonesia itu harus disepah, bijinya dibuang gitu. Padahal pada bijinya juga mengandung senyawa-senyawa yang sangat baik bagi tubuh ya. Nah, ini delima adalah superfood yang kedua yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya adalah anggur ya. Anggur ini juga termasuk superfood. Kenapa disebut superfood? Karena ternyata pada anggur ini selain ada memiliki beberapa senyawa nutrisi utama yaitu protein, lemak, dan karbohidrat, walaupun kadarnya sangat sedikit, seratnya cukup tinggi, dan yang paling utama adalah kandungan antioksidannya yang sangat tinggi. Ya. Nah, jenisnya juga tidak hanya satu. Ada antioksidan dari golongan antosianin polifenol, ada antioksidan dari golongan antosianin terpenoid. Ya. Ada resveratrol, nama antioksidannya, ada quercetin, ada rutin. Kenapa anggur ini dikatakan sebagai superfood? Karena ternyata anggur ini dari kandungan antioksidannya itu memiliki daya regenerasi sel yang sangat tinggi. Ya. Nah, ini menurut majalah Time ada beberapa informasi tentang daerah-daerah yang memiliki usia panjang ya penduduknya. Yang pertama menduduki urutan yang pertama adalah orang-orang di Sardinia, Italia. Ya. Yang kedua adalah orang-orang yang tinggal di Okinawa, Jepang. Yang ketiga di Nicoya, Costa Rica. Yang keempat di daerah Ikaria, Yunani. Nah, yang menduduki urutan pertama yang orang-orangnya memiliki usia panjang atau harapan hidupnya itu panjang dengan kondisi sehat adalah Sardinia. Nah, setelah diselidiki menurut majalah Time ya, ternyata orang-orang Sardinia ini memiliki budaya minum red wine atau anggur merah kapanpun itu, apakah sesudah makan, sebelum makan, atau misalnya lagi minum snack dan sebagainya, dia selalu minumnya itu red wine. Ya. Sedangkan di Okinawa orang-orangnya memiliki usia panjang karena budaya mengkonsumsi ganggang laut. Ya, di mana ganggang laut ini merupakan sumber makanan yang kaya akan lemak tidak jenuh seperti omega 3, omega 6, omega 9 ya, di mana golongan lemak tak jenuh itu nanti akan berperan juga untuk regenerasi sel. Nah, kenapa ya orang Italia ini dengan budaya minum red wine ini kok bisa panjang usianya atau harapan hidupnya bisa lebih panjang dari orang-orang yang lain? Nah, ternyata ya ada kandungan pada red wine ini ya antioksidannya lebih tinggi dibandingkan anggur putih ya, anggur hijau gitu ya. Nah, kalau untuk red wine atau anggur putih itu proses pembuatannya itu kan hanya bagian daging buah anggur, dan buah anggurnya adalah buah anggur yang jenis hijau, itu yang difermentasi. Sedangkan pada anggur merah itu yang difermentasi itu seluruh bagian dari buahnya, mulai dari kulit, daging buah sampai ke bijinya. Sehingga kandungan antioksidan pada red wine ini lebih tinggi dibandingkan dengan white wine ya. Nah, tapi kan kalau kita orang Muslim untuk mengkonsumsi wine itu tidak boleh karena wine ini memabukkan. Produk fermentasi itu pasti mengandung alkohol dan itu akan memabukkan. Ya. Lalu bagaimana supaya kita dapat memperoleh antioksidannya yang tinggi dengan mengkonsumsi anggur? Ya. Nah, mungkin kita bisa mengkonsumsi anggur itu secara langsung saja ya, tapi jangan salah konsumsi ya. Nah, karena disebut salah konsumsi itu artinya saya suka melihat kalau orang-orang memakan anggur itu dikupas kulitnya ya, kemudian dimakan dan bijinya dibuang.
Ada nggak teteh-teteh dan ibu yang seperti itu kalau makan anggur? Ada, Bu. Ada ya? Ya. Kadang-kadang seperti Ada, itu Bu. ya. Nah, itu teh salah konsumsi. Artinya apa? Salah konsumsi tersebut. Ketika ibu-ibu dan teteh mengkonsumsi anggur seperti itu, justru kandungan antioksidannya banyak yang terbuang. Karena apa? Yang namanya resveratrol itu justru paling tinggi kandungannya itu ada pada biji dan kulit buah anggur ya. Jadi kalau makan buah anggur supaya maksimal diperoleh kandungan resveratrolnya itu untuk kesehatan tubuh kita, jadi makanlah anggur semuanya, ya kulitnya, ya dagingnya, ya bijinya gitu ya. Karena kalau makan biji anggur beda dengan biji jeruk ya, biji anggur mah nggak pahit, jadi bisa dikunyah langsung pada saat makan buah anggur. Kalau makan jeruk dengan bijinya yaitu yang perlu keberanian karena memang rasanya pahit. Walaupun sebenarnya biji jeruk itu juga kandungan gizinya, kandungan nutrisinya bagus ya. Cuma kita tidak terbiasa mengkonsumsinya ya. Jadi untuk mengkonsumsi buah anggur itu jangan salah lagi, justru kandungan resveratrol itu banyaknya dikandung pada biji gitu ya. Jadi mungkin lain kali kalau beli anggur ya makan semuanya ya, asal nggak makan batang sama daunnya aja nggak usah ya. Nah itu buah yang termasuk superfood di dalam Al-Quran ya. Ketiga, selanjutnya adalah zaitun ya, olive. Nah olive ini mungkin kandungan nutrisi di dalamnya tidak sekaya kurma, kemudian tidak sekaya anggur dan delima, tapi tetap mengandung nutrisi utama ya, lemak gitu ya, lemak, protein, walaupun proteinnya hanya sekecil. Zaitun ini yang cukup tinggi ya. Kalau tadi orang Okinawa itu memperoleh omeganya dari ganggang laut, nah kalau zaitun ini kalau kita tidak bisa mengkonsumsi ganggang laut, kita bisa mengkonsumsi zaitun ya. Asam lemak tidak jenuhnya itu sudah cukup lengkap ya, ada omega 3, omega 6, omega 9 yang saya sudah pelihara kesehatan saraf ya, untuk memelihara kewarasan gitu ya, dalam tanda kutip tentunya ya. Nah, itu asam lemak, niacin ini juga untuk memelihara saraf ya. Ada antioksidan golongan polifenol ya. Nah, ini kelebihan dari zaitun ini adalah tadi kandungan asam lemak tidak jenuhnya cukup tinggi. Nah, biasanya zaitun ini tidak dikonsumsi dalam bentuk buah ya, langsung dimakan tidak seperti itu. Tetapi biasanya diolah membentuk minyak ya. Nah, Anda sudah banyak yang mungkin paham dan sering menggunakan minyak zaitun atau minyak olive baik untuk menumis makanan ataupun untuk kosmetik. Untuk skincare ya, untuk skincare biasanya menggunakan olive oil. Nah ternyata minyak zaitun ini ada 5 kelompok ya, ada 5 kelompok. Ada yang kita sebut yang paling bagus ya, minyak zaitun itu adalah disebut extra virgin oil, olive oil ya. Ini adalah perasan pertama dari ekstrak buah zaitun dan memiliki kadar keasaman 1%. Kadar keasaman ini penting karena kalau kadar keasamannya lebih besar ya, itu kalau digunakan sebagai skincare itu justru tidak bagus bagi kulit ya. Nah, kemudian yang kedua adalah virgin oil. Ini perasan buah zaitun yang pertama, tetapi kadar keasamannya 3% ya, dibandingkan dengan extra virgin olive oil ini lebih besar tingkat keasamannya. Kemudian yang ketiga adalah vino oil. Ini adalah campuran antara extra virgin olive oil dengan virgin oil ya, vino. Jadi campuran di sini. Kemudian ada pure olive oil. Ini adalah campuran dari minyak dengan jenis virgin yang sudah diolah ya. Jadi tadi ada kelompok virgin olive oil tapi dia sudah diolah. Kemudian dicampur dengan minyak zaitun yang lain. Kita sebut pure olive oil. Nah, yang paling ringan, mungkin ini juga kadar asam lemak tidak jenuhnya paling sedikit, ini adalah light olive oil ya.
Ini biasanya sudah tersaring sehingga warnanya pun akan berubah berbeda dengan extra virgin oil, virgin dan sebagainya. Nah, ini keutamaan dari zaitun ya. Nah, zaitun ini salah satu minyak yang kandungan antioksidannya sangat tinggi dibandingkan minyak-minyak yang lain. Nah, tadi disampaikan bahwa dari keutamaan buah-buahan yang sebagai superfood, yang utamanya disebutkan tadi bahwa semua buah yang dikategorikan superfood itu mengandung antioksidan. Ya, apa itu antioksidan? Ya, Ibu dan Teteh juga sering sekali pasti mendengar antioksidan. Bahkan kalau beli skincare, beli kosmetik, ini loh yang antioksidannya banyak sehingga bagus buat kulit Teteh atau Ibu misalnya ya. Atau kosmetik yang mengandung antioksidannya banyak sehingga bisa merefresh kulit dan sebagainya gitu ya. Apa sih antioksidan? Gitu ya. Nah, antioksidan ini sebenarnya suatu zat yang bisa diperoleh baik secara alami maupun secara buatan ya. Di mana antioksidan ini dibutuhkan oleh manusia untuk mencegah kerusakan sel akibat proses oksidasi oleh oksidan. Ya, namanya antioksidan. Jadi perusaknya namanya oksidan ya. Dan antioksidan adalah zat yang akan mencegah kerusakan sel akibat proses oksidasi dari oksidan. Oksidan ini seringkali mungkin kalau secara umum dikenal dengan istilah radikal bebas ya. Jadi antioksidan ini biasanya dipasangkan itu kebalikannya itu dengan radikal bebas ya. Nah, antioksidan itu sebenarnya di dalam tubuh kita itu dihasilkan. Sehingga kita ada penggolongan jenis antioksidan itu ada antioksidan endogen, ada antioksidan eksogen. Antioksidan endogen ya, ini biasanya dihasilkan di dalam tubuh berupa enzimatik primer. Contohnya itu glutathione peroksidase, katalase, dan superoksida dismutase. Ini adalah antioksidan yang oleh tubuh kita sendiri itu dihasilkan, ya. Nah, tetapi mengapa kita perlu antioksigen dari luar, yaitu antioksidan eksogen? Karena perlu diketahui oleh Ibu dan Teteh, ya, sel tubuh kita itu mengalami kerusakan degeneratif itu setiap saat, setiap hari, ya. Nah, untuk mengatasi kerusakan-kerusakan tersebut, itu biasanya antioksidan endogen di dalam tubuh itu dihasilkan oleh tubuh. Tetapi jumlahnya mungkin tidak bisa mengcover semua kerusakan yang terjadi. Ya, oleh karena itu, mengapa tubuh kita walaupun bisa menghasilkan antioksidan secara endogen, kita masih memerlukan antioksidan secara eksogen. Ya. Nah, antioksidan yang berasal dari luar atau eksogen itu paling banyak kita peroleh dari tumbuhan. Contohnya tadi alkaloid, polifenol, isoflavon. Kita peroleh dari tumbuhan, baik buah maupun sayuran. Jarang sekali antioksidan eksogen itu kita peroleh dari hewan. Ya. Jadi kalau ibu-ibu dan teteh-teteh nggak suka sayur, nggak suka buah, itu rugi sekali gitu ya. Karena kita tidak akan memperoleh antioksidan yang cukup gitu ya. Nah, antioksidan ini gimana sih mekanismenya untuk mengatasi kerusakan di dalam sel itu di dalam tubuh? Nah, ini Ibu dan Teteh bisa lihat di gambar ini ya. Dalam kondisi badan yang sehat ya, kan tubuh kita itu disusun oleh sel. Sel disusun oleh molekul protein, lemak, karbohidrat dan sebagainya ya. Nah, setiap molekul itu memiliki elektron dan proton yang menyusunnya. Nah, dalam kondisi sehat,
dalam kondisi badan sehat, proton dan elektron di dalam sel tubuh itu akan selalu berpasangan membentuk ikatan stabil. Ya. Kalau dalam kondisi sehat. Tapi kalau misalnya dalam kondisi badan kurang sehat, misalnya kita banyak memakan racun secara tidak sadar, racun ya dalam tanda kutip, bisa dari food additive, ya, bisa dari rokok, bisa dari minuman bersoda dan sebagainya, atau misalnya kita terkena radiasi ultraviolet yang cukup tinggi dan sebagainya, sehingga molekul-molekul yang ada di dalam sel tubuh kita itu ada elektronnya yang terlepas. Ya. Sehingga kalau elektronnya terlepas, maka molekul itu tidak stabil lagi. Nah, elektron yang terlepas inilah yang kita sebut radikal bebas. Nah, kalau radikal bebas ini dibiarkan begitu saja, maka radikal bebas itu akan menempel ke sana kemari yang bukan pasangannya. Karena bukan pasangannya, ya, maka itu akan merusak molekul-molekul yang ada di dalam sel di dalam tubuh kita. Ya, karena radikal bebas ini sifatnya reaktif dan akan mengambil elektron dari sel-sel mana saja gitu ya. Nah, dan reaksinya itu berantai. Akibatnya mungkin hanya awalnya satu sel yang memiliki radikal bebas, karena reaksinya berantai jadi banyak sel dan sebagainya sampai tingkat jaringan atau tingkat organ. Nah, dengan adanya antioksidan, ya, si radikal bebas ini dikapling, diikat, ya, diikat dan dikembalikan ke posisinya semula, sehingga posisi dari radikal bebas itu masuk lagi ke molekulnya, ya, masuk lagi ke tempatnya semula, dan posisi dari molekul-molekul yang ada itu stabil kembali. Ya, itu mekanisme antioksidan dalam menyehatkan tubuh. Ya. Nah, Ibu dan Teteh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah bahwa tumbuhan yang memiliki keistimewaan yang sudah diberikan kepada Allah kepada tumbuhan tersebut, itu ternyata di dalam Al-Quran disebutkan beberapa jenis yang memang memiliki beberapa jenis tumbuhan secara berulang di dalam Al-Quran yang ternyata memang memiliki kelebihan atau keutamaan yang tentunya oleh kita perlu dicermati dan perlu dipahami ya, supaya ketika kita mengkonsumsi apapun itu misalnya ya, kita bisa dengan cerdas memilih jenis-jenis makanan yang memang baik bagi tubuh kita. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya kembalikan Nasrul minallah wa fathun qarib, saya kembalikan kepada Ibu Tia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Jujun. Sebelumnya izinkan kita semua ini untuk mendengarkan dan menjawab azan terlebih dahulu ya, ibu-ibu semua.
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Jujun Ratnasari yang telah memaparkan materinya yang Masya Allah sangat luar biasa dan memberikan ilmu baru khususnya buat saya Ibu, ketika makan anggur itu lebih bagus mungkin sama bijinya Ibu baru tahu karena selama ini ketika mau makan anggur itu bijinya itu dibuang gitu Bu. Tapi Sayang setelah sekali. iya tapi setelah barusan dapat pencerahan dari Ibu, oh ternyata ketika makan anggur itu harus sama bijinya dan insya Allah mulai sekarang akan dicoba Bu. Ya, Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Wening Nugrahaini. Izin membacakan Ibu. Ya. Ibu mau bertanya, jika makan buahnya itu di jus dengan bijinya, apakah kandungan biji tadi yang disebutkan masih bisa bermanfaat untuk tubuh? Yang tadi sudah dijelaskan mungkin ya kayak anggur dan jeruk mungkin Bu? Ya, ya baik. Terima kasih Bu Wening atas pertanyaannya. Jika makan buahnya di jus dengan bijinya, misalnya tadi anggur itu, apakah komposisi gizinya itu bermanfaat untuk tubuh? Ya, tentu saja ya Bu Wening, kalau misalnya Bu Wening bikin jus anggur dengan kulitnya, dengan bijinya, itu sangat bermanfaat sekali karena kandungan antioksidan khususnya resveratrolnya itu sudah maksimal diperoleh ya oleh tubuh kita, baik dari kulit anggur maupun dari buah sama bijinya. Tapi kalau jeruk bagaimana? Jeruk kalau di jus misalnya dengan bijinya, dengan kulitnya bagaimana gitu ya? Nah, mungkin kandungan gizinya jus jeruk dengan bijinya itu memang lebih tinggi. Tetapi kan kita kalau untuk jeruk, saya sampaikan tadi, bijinya itu pahit. Ya, banyak orang yang tidak suka. Sehingga mungkin kalau untuk buah jeruk itu hanya dikonsumsi buahnya saja, tidak dengan bijinya. Tapi ada juga yang mengkonsumsi jeruk itu salah. Nah, ada nggak yang suka mengkonsumsi jeruk ketika mengupas jeruk, ya? Si serabut-serabut yang nempel di buah jeruknya tuh dikupas sampai bersih. Ada nggak yang seperti itu? Enggak. Ada. Ya, jadi buah mengupas kulit buah jeruk ya, kemudian si serabut-serabut yang nempel pada buah jeruk itu dikupas sampai bersih. Padahal yang serabut itu kandungan pektinnya itu tinggi sekali, Ibu dan Teteh. Ya. Jadi serat pektin itu adalah serat larut di dalam air yang kalau kita konsumsi itu bisa membersihkan cairan tubuh tidak hanya di saluran cerna dan pembuluh darah saja, tetapi di seluruh cairan ekstraseluler di dalam sel, ya. Karena dia bisa larut dengan air dan bisa masuk ke sela-sela sel dan membersihkan. Ya. Tuh, jadi kalau makan jeruk itu bolehlah nggak makan dengan bijinya, tapi serat yang ada melingkupi buah jeruk itu makan juga gitu ya. Atau misalnya yang suka salah kaprah lagi itu makan pisang. Ya. Kalau makan pisang, kupas kulitnya terus serabut di pada kulit pisang dikupas lagi sampai bersih. Ada kan yang suka serat-seratnya yang nempel pada buah pisang dikupas juga sampai bersih. Padahal itu jangan. Itu makan dengan itunya. Karena tadi pada serabut-serabut pada jeruk, pada pisang itu kandungan pektinnya itu tinggi sekali. Sehingga Anda tidak perlu serat dari luar selain itu ya, itu udah cukup sebenarnya. Ya. Nah, bahkan kan kalau di Jawa Timur kalau tidak salah ya, bahkan kulit pisangnya pun diolah jadi keripik. Ya, karena mengandung banyak serat itu sehingga diambil manfaatnya itu dari seratnya itu. Tidak bisa langsung dikunyah kan si kulit pisang gitu ya, tapi dibuat dulu keripik supaya seratnya tidak hilang, bisa kita konsumsi dan memberikan nutrisi yang lebih bagi tubuh kita. Gitu ya. Nah, beda kalau misalnya satu lagi contoh mungkin mengkonsumsi buah salak. Tuh. Ya, buah salak dikupas tuh selaput yang beningnya itu dikupas sampai bersih gitu ya. Nah, saya pengalaman sendiri kalau makan salak kemudian dikupas sampai bersih si selaputnya itu pada buah salak itu sembelit. Makan salak seperti itu biasanya kalau saya sembelit.
Tapi kalau selaputnya itu tidak dibersihkan, langsung dimakan bersama buah salak, itu tidak sembelit. Karena itu tadi selaput dari buah salak itu mengandung serat yang larut di dalam air, yang kita sebut biasanya pektin. Ya, nah itu jadi mungkin selama ini Ibu dan Teteh sudah mengkonsumsi buah-buahan yang termasuk superfood atau buah-buahan yang bernutrisi tinggi dan sebagainya, cuma mungkin salah pada saat mengkonsumsinya. Ya, sehingga nutrisinya tidak maksimal kita peroleh pada saat kita mengkonsumsi buah-buahan atau sayuran tersebut gitu ya. Itu mungkin jawabannya Bu Wening ya. Ya, Ibu Mudah-mudahan hatur nuhun. menjawab, dan kalau tidak puas nanti kita diskusi di luar forum Satu lagi ini. boleh, Bu? Kenapa? Satu lagi melanjutkan tadi yang pertanyaan tadi. Oh, boleh, silakan. Yang jeruk itu kalau misal kita jus dengan bijinya nggak apa-apa kan ya, Bu? Walaupun Nggak memang apa-apa, Bu. Cuma pas mungkin diminum rasanya memang aja agak pahit. Iya. Tapi kan nggak apa-apa ya, Bu, kalau kayak gitu ya. Maksudnya nggak Nggak harus apa-apa, dibuang. Bu. Bahkan mungkin kalau Ibu ingin tahu, di dalam biji jeruk itu ada rasa pahit. Rasa pahit itu golongan alkaloid. Itu kalau orang zaman dulu, itu kalau untuk mengobati cacingan, itu biasanya dari biji jeruk atau biji, apa itu teh? Yang dari buah, dari biji duku. Biji duku dan biji jeruk itu pahit luar biasa. Iya. Nah, tapi biji duku itu biasanya dikeringkan, kemudian dijadikan serbuk dan dijadikan obat cacingan, Bu. Dari jeruk juga ada alkaloid yang bisa memang digunakan untuk obat cacing ya dari jeruk itu. Cuma memang rasanya aja yang memang tidak enak, pahit gitu ya. Sama halnya dengan biji duku. Biji duku itu luar biasa pahitnya, tapi ternyata di sana ada alkaloid yang bersifat bisa membasmi cacingan gitu pada hewan maupun pada orang, pada manusia. Oke, Ibu, hatur nuhun penjelasannya. Terima kasih. Ini dari Bu Lela ya. Pektin itu termasuk karbohidrat ya Bu Polisma. Betul Bu, pektin itu karbohidrat. Itu termasuk ke dalam serat yang larut dalam air gitu ya. Itu mungkin. Ya, terima kasih Ibu atas jawaban-jawabannya. Jadi lebih optimal di jus ya Bu ya, lebih maksimal. Ya itu mah mungkin kalau masalah di jus sama dikonsumsi langsung itu mungkin preferensi masing-masing ya, yang kesukaan masing-masing. Mungkin ada yang suka di jus silahkan, ada juga yang suka dimakan langsung silahkan gitu. Itu termasuk itu mah kesukaan masing-masing, mungkin itu silakan aja gitu ya. Ya, ini ada satu lagi dari Ibu Neneng Nurbaiti. Bu, kalau gitu nggak usah makan obat cacing ya, makan aja biji buahnya gitu Bu. Ya, kalau ingin praktis seperti itu gitu ya. Nah, tapi kan kenyataannya kalau makan biji jeruk itu kan tidak pada suka ya karena pahitnya tadi. Karena aromanya kan mengandung aromatik yang cukup kuat juga gitu ya kalau pada jeruk. Ya itu mungkin seperti itu. Oke, ibu-ibu dan teteh-teteh semua, ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan untuk di chat boleh, di mic-nya dibuka juga boleh. Oh iya Ibu, ini ada yang tanya. Kalau misalkan buah salak, itu kan tadi dimakan sama itunya ya Bu, sama lapisan luarnya. Itu kan dapat memperlancar pencernaan BAB gitu ya Bu. Kalau misalkan nih enggak, itunya tuh kan dibuka Bu, si selaput yang putihnya itu dibuka, katanya bisa bikin susah BAB. Itu betul nggak Bu? Betul. Ya, tadi seperti yang pengalaman saya ya, kalau saya makan salak tanpa selaputnya itu biasanya saya sembelit, makanya nggak begitu suka dengan makan buah salak. Tapi setelah saya tahu bahwa ternyata selaputnya itu banyak mengandung serat dan itu justru menjadi ketika dimakan itu menjadi tidak sembelit, ya berarti saya coba, ternyata memang betul ya. Ketika makan salak, buah salak dengan selaputnya tidak sembelit lagi. Karena tadi selaputnya tadi banyak mengandung serat ya yang bisa memperlancar pencernaan.
Nah, Ibu dan Teteh perlu ketahui apa sih manfaat serat di dalam tubuh sehingga kok kita harus makan sayur dan buah untuk memperoleh selain mineral, antioksidan dan seratnya. Serat di dalam tubuh itu kalau dianalogikan itu seperti sapu dan spons. Ya. Jadi kalau ada kelebihan-kelebihan zat-zat yang tidak berguna di dalam tubuh itu diserap oleh serat, kemudian dikeluarkan melalui feses. Nah, itu yang sifatnya serat. Jadi kalau misalnya juga ada sisa-sisa pencernaan makanan di dalam usus yang tidak dikeluarkan maksimal, itu nanti oleh serat akan diikat, diserap, dan dibawa keluar. Makanya coba mungkin Ibu dan Teteh bisa pengalaman pribadi ya, ketika banyak makan sayur dan buah dengan ketika tidak makan sayur dan buah, BAB-nya lancar yang mana, mungkin itu bisa dilihat dari sana. Ya. Nah, itu mungkin untuk gunanya serat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Kemudian untuk teteh-teteh dan ibu-ibu, nih ada satu lagi dari Teh Suci Muslimah. Kulit buah delima tadi kan banyak manfaatnya ya, Bu. Sekarang kan banyak yang dijadikan ekstrak semacam serbuk bisa diseduh gitu. Apa setelah proses ekstraksinya akan mengurangi kandungan manfaatnya? Gitu, Bu. Karena emang sekarang itu kan artis-artis ya, Bu, diantaranya buah delima itu dijadikan ekstrak untuk diet, Bu. Ya. Itu gimana, Bu? Delima itu sebenarnya kulitnya itu mengandung senyawa selain antioksidan ya, ada senyawa saya lupa namanya. Senyawa itu bisa menghentikan aktivitas sel kanker di buah delima ya. Nah, tadi buah delima maaf ya, tadi kirain saya ingatnya itu manggis gitu ya. Nah, kalau buah delima tadi seperti disampaikan ada punicalagin ya. Nah, di sini sangat bermanfaat sekali karena punicalagin termasuk antioksidan. Nah, bagaimana kalau misalnya dijadikan serbuk ya, si buah delima tadi ya, dengan kulit dengan bijinya, apakah kandungannya berkurang atau masih ada tidak manfaat dari kandungannya? Ibu dan Teteh, ketika suatu senyawa pada tumbuhan diekstraksi ya, itu ada beberapa tahapan ekstraksi yang bisa memaksimalkan pengambilan senyawa aktif, ada juga yang bisa mengurangi. Tentunya ketika dikeringkan, ini yang diproses itu hanya pengurangan kadar airnya, ya, bukan pengurangan senyawa aktif yang ada di dalamnya. Mungkin Bu Lela Laitatu itu lebih ahlinya ini ya, nanti bisa tanya masalah ekstraksi itu ke Bu Lela, itu di ahlinya itu gitu ya. Nah, jadi kalau hanya mengeringkan saja, itu hanya pengurangan kadar air ya. Jadi senyawa aktif yang ada di dalamnya itu tidak berkurang. Insya Allah mungkin kandungan manfaatnya masih bisa dimaksimalkan kita peroleh. Ya, kecuali kalau ekstraksinya tidak hanya dikeringkan tetapi menggunakan maserasi dengan bahan kimia dan sebagainya gitu ya. Nah, itu mungkin ada yang senyawa aktifnya apakah itu tidak berkurang atau misalnya bereaksi dengan senyawa pengekstraksinya dan sebagainya ya. Nah, tapi sejauh ini ketika pada proses ekstraksi senyawa-senyawa aktif dari tanaman itu biasanya senyawa aktif yang diperoleh dari hasil ekstraksi itu masih bisa digunakan atau masih bisa kita peroleh manfaatnya ya. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Suci. Ibu Suci. Boleh menambahkan sedikit boleh nggak, Bu? Ah iya boleh Bu, ini ahli ekstraksi nih Bu Lela ya. Terima kasih Bu Lela sudah mau menambahkan. Iya, jadi di ekstrak itu sebetulnya agar mengambil zat inti atau bagian yang pentingnya atau zat-zat yang lebih yang tadi dipergunakannya gitu. Jadi proses ekstraksi itu kan mengambil suatu zat yang bermanfaatnya. Nah, memang nanti itu tergantung si pelarut atau si pengekstraknya gitu kan, ketika ekstraksi itu diperlukan pelarut misalnya air ataupun etanol dan lain sebagainya. Nah, itu tergantung juga dari sifat-sifat zat aktifnya sama dengan si pelarutnya. Namun biasanya memang ketika diekstrak itu akan kita mengambil zat-zat yang lebih pentingnya gitu, zat-zat yang
diperlukannya. Mungkin itu sih gampangnya tambahannya. Terima kasih Bu Lela. Sama-sama Ibu. Ya, Ibu, satu lagi ini ada yang bertanya dari Teh Honsa. Ibu izin bertanya, ada yang pernah memberitahu khasiat dari daun delima katanya bisa menurunkan demam. Benar nggak Ibu? Hatur nuhun Ibu. Ya, baik. Terima kasih Teh Honsa ya. Benar nggak daun delima itu bisa menurunkan demam? Betul, karena pada daun delima ada zat antipiretik. Tapi kan tadi delima itu di Indonesia jarang ya yang membudidayakan delima. Kalau misalnya menurunkan demam, gampang saja. Ambil saja daun paria, dibejek-bejek parianya itu, apalagi misalnya pada kalau pada bayi biasanya daun paria dibejek-bejek, tempelin aja di keningnya ya. Kalau misalnya kuat pada orang dewasa misalnya demam nggak turun-turun, nggak mau pakai obat kimia, sudah aja bikin jus paria. Itu cepat turunnya. Ya. Tapi betul, bunga daun delima juga bisa menurunkan demam karena pada daun delima ada alkaloid yang sifatnya antipiretik. Betul. Gimana Teh Honsa? Sudah ya, sudah terjawab. Baik buat penuhun. Oke, baik Ibu-ibu dan teteh-teteh semua. Jika pertanyaannya sudah selesai atau tidak ada yang mau bertanya lagi, kita tutup saja mungkin ya Bu, karena waktu sudah menunjukkan jam 12:14. Alhamdulillah kajian hari ini telah selesai. Kita tutup dengan doa kafaratul masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya kita sesi dokumentasi dulu ya Ibu teteh semuanya. Silakan untuk dibuka videonya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian muslimah hari Jumat telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jujun, Bu Amin, Bu. Ria, Ya, tadi Bu nuhun Ria. Ibu Jujun, Ibu Ria.